wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Sudah siap mendengarkan materi Bu Guru hari ini? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Kita sudah berada di tema alam semesta. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu dengan segala isinya yang merupakan ciptaan Allah. Alam semesta ini besar dan luas, di mana alam semesta merupakan rumah bagi matahari, bumi yang kita pijak, planet, bulan, bintang, dan lain-lain. Subtema kita masih di benda alam ya anak-anak. Benda alam merupakan kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar yang bisa kita lihat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kemarin Bu Guru telah memperkenalkan beberapa macam benda alam. Anak-anak masih ingat ada apa saja? Ya, ada air yang merupakan sumber daya alam yang berperan penting dan berguna bagi manusia, di mana salah satu air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Lalu ada tanah yang merupakan permukaan bumi yang kita pijak, tempat kita berdiri, hewan berdiri, dan tanaman tumbuh. Lalu ada pasir. Pasir merupakan benda alam yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk merekatkan semen. Dan dengan pasir juga kita bisa bermain, membuat contohnya istana pasir kalau kita sedang rekreasi ke laut ya anak-anak. Selanjutnya ada batu. Batu merupakan benda yang keras dan padat. Kemarin Bu Guru fokus pada benda alam air. Hari ini Bu Guru akan fokus ke benda alam tanah, yaitu merupakan tempat tumbuhan bisa hidup. Tanah juga menjadi tempat hidup serangga atau hewan darat. Di dalam tanah ini ada hewan yang kecil bahkan tidak terlihat, nak. Anak-anak bisa tahu atau memberikan contoh binatang apa yang hidup di dalam tanah ya. Nih contohnya binatang yang hidup di dalam tanah. Siapa yang tahu apa ini anak-anak? Nah, ini adalah cacing. Cacing hidupnya di dalam tanah dan menyuburkan tanah. Selanjutnya ciri-ciri tanah. Bagi anak-anak yang di rumah mempunyai tanaman yang ada di pot, anak-anak bisa pegang. Dan anak-anak bisa tahu teksturnya kasar atau lembut. Nah, tanah ini biasanya teksturnya kasar dan warnanya gelap, bisa hitam, coklat tua, seperti itu. Selanjutnya kita lihat manfaat tanah. Tanah itu tempat tumbuh berkembangnya akar, di mana dari akar ini akan menjadi sebuah tanaman. Lalu tanah ini menyuburkan tanaman untuk perkebunan, dan tanah juga dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan atau perabotan. Kita lihat yuk jenis-jenis tanah. Ada tanah apa saja? Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang menyuburkan serta menyehatkan tanaman dan biasanya dipakai petani untuk menggantikan peran pupuk buatan. Tanah ini menyuburkan tanaman karena terbentuk dari pelapukan kotoran hewan, tumbuhan, dan tanah. Selanjutnya ada tanah liat. Tanah liat ini digunakan untuk membuat batu bata, kerajinan tangan seperti guci, gelas, celengan. Nah, itu jenis tanah yang kedua ya. Nah, selanjutnya yang ketiga tanah vulkanik. Tanah vulkanik berasal dari gunung berapi. Saat gunung berapi terjadi erupsi, keluarlah material padat dan cair. Nah, material padat dan cair ini merupakan asal dari tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini tanah yang subur dan berperan untuk meningkatkan kesuburan tanah serta berguna sebagai media untuk bercocok tanam. Selanjutnya ada tanah pasir. Tanah dengan partikel besar
terbentuk dari bahan-bahan beku dan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar, biasanya disebut dengan kerikil. Tanah ini biasanya dimanfaatkan untuk budidaya tanaman seperti cabai, bawang merah, buah naga, dan sebagainya. Anak-anak tahu siapa yang menciptakan benda alam tanah ini ya? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur dengan meyakini di dalam hati bahwasannya Allah pencipta alam semesta ini. Dan kita bersyukur dengan mengucapkan melalui lisan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Dan sebagai wujud syukur, kita semakin taat melakukan ibadah kepada Allah serta menjauhi larangannya, serta menggunakan benda-benda yang Allah ciptakan ini secukupnya, tidak berlebih-lebihan atau mubazir. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru cukupkan perkenalan guru terkait tanah. Semoga anak-anak diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengerti dan memahami. Barakallahu fikum.